Halo, good morning anak-anak. Apa kabar semuanya? Hari ini bicara semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 di subtema 4 ya. Kalian bisa lihat di buku kalian tematik 3E ya. Langsung saja kita akan membahas pembahasan kita tentang bahasa Indonesia yaitu tentang perubahan muslim di negara subtropis ya. Kalian bisa lihat dan bisa baca di buku kalian pada halaman 102 sampai 103 ya. Di sini teacher akan jelaskan sekilas tentang perubahan musim di negara subtropis ya. Setiap daerah di pemukiman bumi memiliki iklim masing-masing. Negara beriklim tropis memiliki 2 musim, contohnya yaitu negara kita yaitu Indonesia ya. Ada pula daerah-daerah beriklim subtropis ya. Daerah beriklim subtropis ditandai dengan adanya pergantian 4 musim. Musim apa saja itu tidak? Yang pertama adalah musim gugur, yang kedua adalah musim dingin, yang ketiga adalah musim semi, dan yang keempat adalah musim panas ya. Kalian bisa lihat di gambarnya masing-masing ya, untuk musim gugur, musim semi, musim dingin, dan musim panas ya. Saat musim gugur, udara terasa dingin, siang hari terasa lebih singkat ya dibandingkan pada malam hari. Oleh karena itu, suhu dingin, daun-daun berubah menjadi warnanya kecoklat-coklatan ya, kemudian berguguran ya. Setelah itu musim gugur ya, datanglah musim dingin. Saat musim dingin, udara terasa sangat dingin ya. Salju turun menutupi jalan dan pepohonan ya. Setelah musim dingin, musim semi pun datang ya. Hujan sering turun pada musim ini. Suhu udara mulai naik sehingga es mencari dan kuncup-kuncup tanaman mulai tumbuh ya. Musim semi ditandai dengan mekarnya bunga-bunga ya. Bisa dilihat ya di gambarnya. Setelah musim semi berakhir, dilanjutkan datanglah musim panas ya. Pada musim panas, pohon-pohon mulai berbuah ya. Banyak di negara-negara musim panas adalah biasanya kegiatan sekolah mulai aktif kembali ya. Jadi ada 4 musim di negara subtropis ya. Yang pertama adalah musim gugur, yang kedua adalah musim dingin, yang ketiga adalah musim semi, dan yang keempat adalah musim panas. Nanti kalian bisa dipahami masing-masing untuk bagian musimnya ya pada gambarnya ya. Yang selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang cara hewan bertahan hidup di musim dingin ya. Sama halnya seperti manusia, ketika musim itu mulai bergantian, baik itu dari musim panas ke musim hujan ya, setiap manusia pasti mereka mempunyai cara bagaimana bisa mempertahankan daya tahan tubuhnya supaya tidak terkena penyakit. Begitu pula dengan hewan ya, hewan juga harus mempertahankan daya tahan tubuhnya sehingga dia ya para hewan bisa hidup dengan panjang ya. Di sini musim mempengaruhi tingkah laku hewan ya. Pada musim dingin suhu udara sangat dingin ya. Hewan-hewan membutuhkan lebih banyak makanan untuk menghangatkan tubuh dan sumber energi untuk beraktivitas ya. Namun makanan yang tersedia pada musim dingin itu sangat sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, beberapa hewan memilih tidur dengan waktu yang sangat lama ya. Supaya apa? Supaya mereka tidak menghabiskan energinya untuk aktivitasnya dalam keseharian ya. Kalau seumpamanya mereka banyak melakukan aktivitas, kemungkinan besar energi yang dibutuhkan akan besar pula ya. Oleh karena itu, cadangan makanan yang ada di dalam tubuhnya, di dalam tubuh hewan tersebut akan mulai berkurang. Makanya kebanyakan dari hewan-hewan ketika musim dingin akan datang ya, mereka lebih banyak tidur ya, sehingga aktivitasnya bisa terkurangi ya. Hewan yang tidur pada musim dingin disebut dengan sebutan yaitu hibernasi ya. Jadi hibernasi itu adalah hewan yang tidur pada musim dingin ya. Hewan yang tidur pada musim dingin antara lain adalah beruang, landak, tupai, dan kelelawar ya. Sebelum musim dingin datang, hewan-hewan tersebut banyak makan ya. Jadi mereka banyak makan makanan
ya, disimpan di dalam perutnya, ya. Kemudian itulah untuk cadangan mereka selama musim dingin berlangsung, ya. Sebelum musim dingin datang, hewan-hewan tersebut banyak makan, kelebihan energi yang dihasilkan dari makanan disimpan di dalam tubuh mereka. Ketika musim dingin tiba, hewan-hewan tersebut akan bertahan hidup tanpa makan. Wah, hebat ya. Jadi selama musim dingin tiba, hewan-hewan tersebut nggak makan, ya, hanya melakukan kegiatan yaitu tidur, ya, tidur selama musim dingin itu, ya. Kalau musim dinginnya lama, itu gimana? Ya, mereka mampu untuk mempertahankan daya tahan hidupnya, ya. Yang selanjutnya adalah ada pula hewan yang berpindah tempat untuk menghindari musim dingin. Wah, berpindah tempat ini bagus ya. Contohnya adalah burung jalak, burung camar, dan burung angsa. Mereka terbang bersama-sama menempuh jarak yang sangat jauh, yang menuju tempat yang memiliki banyak sumber makanan. Ya, setelah musim dingin berlalu, mereka akan datang kembali ke tempat asalnya. Ya, jadi pintar ya rombongan burung ini. Ketika musim dingin akan datang, ya, mereka mengungsi, ya, berpindah tempat ke tempat yang cuacanya agak terang, ya, tidak dingin, ya, sehingga mereka bisa mempertahankan hidupnya dengan cara mencari makanan di tempat-tempat yang tidak dingin tersebut, ya. Kemudian setelah musim dingin itu sudah berlalu, sudah selesai, ya, burung-burung tersebut akan kembali ke tempat asalnya lagi, ya. Berbeda dengan pula pada semut, ya. Di sini pada musim dingin semut tidak dalam sarang, semut tidur dalam sarang yang dibuat di dalam tanahnya, ya. Sebelum musim dingin datang, para semut ini bekerja sama mengumpulkan banyak sekali makanan, ya, kemudian mereka menyimpannya di dalam sarang, di dalam bawah dasar tanah, ya. Semut-semut pun dapat bertahan selama musim dingin berlangsung, ya. Jadi sangat banyak cara hewan-hewan untuk beradaptasi ketika musim dingin tiba, ya. Salah satunya ada yang menyimpan cadangan makannya di dalam perut, ya. Ada juga yang berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Ada juga yang mengumpulkan makanan kemudian disimpan di dalam sarangnya masing-masing, ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang kerjasama, ya. Kalian lihat di buku kalian pada halaman 110, ya. Kegiatan olahraga yang kalian lakukan memerlukan kerjasama dengan teman kelompok. Kerjasama ketika melakukan permainan dan kegiatan kelompok sangatlah penting, ya. Kerjasama juga diperlukan ketika melakukan kegiatan main di sekolahan, ya, seperti piket kelas, kemudian diskusi kelompok, ya. Kerjasama berkaitan dengan persatuan, ya. Jadi kerjasama itu tidak hanya dilakukan dalam kegiatan olahraga saja, ya, tetapi dalam kegiatan di sekolahan, baik itu piket kelas, ya, kemudian menyapu halaman, ya, ataupun yang lainnya. Selain di lingkungan sekolahan, kerjasama juga bisa diterapkan dalam lingkungan rumah, ya, dalam lingkungan keluarga. Salah satunya itu membantu ibu memasak ataupun membersihkan rumah, menjaga adik, ya, dan lain sebagainya. Tidak hanya di rumah saja, ya, tetapi kerjasama juga bisa kita lakukan, kita terapkan dalam lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah membersihkan lingkungan bersama warga, ya. Kerjasama akan terlaksana dengan baik jika kita memiliki jiwa persatuan, ya. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika melakukan kerjasama antara lain yang pertama adalah mengutamakan kepentingan bersama, ya. Yang kedua adalah menghargai usaha yang dilakukan oleh teman. Yang ketiga adalah bekerja sama dalam hal-hal yang baik, dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas secara tanggung jawab, ya. Jadi setiap pekerjaan yang bagian kita harus mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, ya. Jangan tinggalkan apa yang sedang kita kerjakan, ya. Pastikan yang sedang kita kerjakan dengan baik sampai selesai, ya. Jangan masih
dikerjakan, tiba-tiba kalian mengerjakan hal yang lainnya, sehingga pekerjaan yang pertama kalian lakukan akan terbengkalai ya. Jadi selesaikan dulu pekerjaan yang pertama, baru kalian melakukan kegiatan yang lainnya ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang matematika. Di sini kita akan membahas tentang pengurangan pecahan ya. Kalian bisa lihat di buku kalian pada halaman 104 ya. Di situ kita akan membahas mengurangan pecahan ya. Pada musim hujan, ibu sering membuat kue bolu. Kue tersebut disajikan saat masih hangat. Ibu membagi kue bolu menjadi 4 bagian sama besar ya. Kue bolunya ya, anggap saja ini bulat ya, dibagi ibu menjadi 4 bagian sama besar ya. Kemudian Nina memakannya 1/4 bagian kue tersebut ya. Jadi dimakan Nina adalah 1/4 ya. Pertanyaannya adalah berapa bagian kue yang belum dimakan? Nah, jadi kita mengerjakan satu loyang kue dibagi menjadi 4 bagian, yang artinya adalah 4/4. Dimakan Nina berapa? Dimakan Nina 1 bagian atau dengan nilai 1/4 ya. Dimakan itu artinya dikurangkan ya. Dimakan, diambil, digunakan itu artinya dikurangkan. Jadi kita kurangkan saja, karena pertanyaannya adalah berapa sisa kue yang belum dimakan. Jadi kita kurangkan karena penyebutnya sama, yaitu sama-sama 4 ya. Jadi kita mudah, langsung saja kita pindahkan di sini 4 ya. 4 dikurang 1 hasilnya 3. Mudah. Nah, jangan lupa untuk soal pastikan matematika ya, untuk soal matematika pastikan untuk jawaban akhirnya dikasih kesimpulan dengan kata jadi sisa kue yang belum dimakan ada 3/4 bagian ya. Sangat mudah ya. Untuk mengurangkan atau menjumlahkan pecahan, jika penyebutnya sama itu sangat mudah ya. Penyebutnya tetap ya, kemudian kalian hanya menjumlahkan atau mengurangkan perbilangnya saja ya. Sangat mudah ya. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang SPDP, membuat karya teknik menyambung ya. Kalian perhatikan di halaman 105 ya. Di situ ada Nina ingin membuat karya yang berupa kotak pensil ya. Nina membuat tempat pensil dari kain flanel ya. Perhatikan caranya, apa saja yang bahan-bahan dan alat yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah siapkan kain flanel, yang kedua adalah kancing, yang ketiga adalah jarum, lem, benang, penggaris, dan gunting ya. Kemudian langkah-langkahnya kalian bisa ikuti prosedurnya di situ. Yang pertama adalah gunting kain flanel berbentuk persegi panjang sebanyak 2 lembar masing-masingnya ya. Ukuran potongan kain flanel yaitu 26 dikali 9 cm ya, atau bisa kalian menggunakan ukuran kalian sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Kalau seumpamanya ingin wadah pensilnya atau kotak pensilnya lebih besar, lebih panjang, kalian bisa tambahkan ukurannya ya. Lebarnya pun juga kalian bisa tambahkannya sendiri ya. Yang kedua adalah tumpuk kedua kain tersebut pada gambar di samping, kayak seperti di gambar ya. Kemudian ya, rekatkan sehingga sisinya menggunakan lem ya. Rekatkan sisi-sisinya menggunakan lem atau dengan dijahit ya. Kemarin sudah kita pelajari tentang cara menjahit ya. Ada 3 macam cara menjahit ya. Tetapi jahitan yang digunakan di karya ini yaitu adalah dengan tusuk piston. Teacher, kalau saya ingin menggunakan teknik menjahitnya lain gimana teacher? Nggak masalah ya, nggak masalah ya. Yang penting jahitan kalian rapi ya. Kemudian sehingga membentuk kantung ya. Berhati-hati ketika menggunakan
jarum. Ingat ya, jangan menggunakan jarum tanpa sepengetahuan parents kalian ya. Jadi ketika kalian mau menjahit ya harus diawasi oleh papi atau mami kalian. Jangan menjahit sendiri, paham? Ya, karena itu sangat berbahaya ya. Kemudian pastikan ketika menjahit jangan sambil bermain, nanti bisa ketusuk ya. Kalau ketusuk sakit, akan keluar darahnya ya. Jadi ketika kalian menjahit jangan sambil bermain ya, harus konsentrasi ya. Yang ketiga adalah lipat bagian kain yang berlebih, tantailah tempat pemasang kancing. Pasang juga pita pendek pada bagian tutup. Nah, ada di gambarnya, diperhatikan. Kalian bisa ikuti langkah-langkahnya atau cara-cara yang ada di buku. Dan yang terakhir adalah beri hiasan dengan bentuk yang kamu sukai. Kalian bisa memberi hiasan model apa saja, gambar apa saja. Ya, warnanya juga bebas. Ya, misalnya bentuk bunga ataupun bentuk hewan ataupun bentuk superhero. Ya, terserah kalian. Oke, nanti kalian bisa coba praktekkan di rumah kalian ya, sebagai bahan latihan di rumah ya. Oke, thank you so much untuk penjelasan hari ini sudah cukup jelas. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa langsung tanya ke WA teacher ya. Teacher akhiri, goodbye.